Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus kejahatan yang terjadi di kota Tangerang tentang seorang anak kembar di mana salah satunya telah dikabarkan hilang. Namun mirisnya, anak itu pun ditemukan telah terkubur di area pemakaman umum. Bagaimana kisah ini terjadi? Yuk langsung aja kita simak videonya. Dua bocah kembar ini terlahir ke dunia pada tanggal 29 Agustus 2012 bernama Keisha Safia dan juga Keila Safia yang terlahir dari pasangan suami istri Imam Syafi'i dan Lia Handayani. Imam Syafi'i dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1993, sementara Lia dilahirkan pada tanggal 24 April 1994. Pasangan yang menikah pada tahun 2011, saat mereka menikah, usia mereka masih belia. Saat itu, Imam masih berusia 16 tahun dan Lia berusia 15 tahun. Keluarga kecil itu pun mengontrak di daerah Pejompongan nomor 36, RT 6 RW 7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Walaupun mereka menjalani pernikahan dalam usia belia, namun kehidupan rumah tangga mereka bisa dikatakan jarang terjadi keributan. Ditambah lagi, kedua anak mereka pun ikut mewarnai kehidupan rumah tangga mereka dengan tingkahnya yang lucu dan juga keriangan anak seusianya. Imam yang bekerja sebagai wira swasta, sementara Lia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Sekitar pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2020, keluarga mereka sempat berlibur ke kampung halamannya di daerah Banten, tepatnya Cijaku, Lebak, Banten. Di sana mereka pun menginap beberapa hari dan sempat bertemu dengan Zulkifli, paman dari kedua bocah kembar itu. Namun kebahagiaan keluarga itu pun sontak berubah. Sepulangnya mereka dari Lebak, Banten, pihak keluarga di Banten mendapatkan kabar jika Keisha Safia, bocah 8 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SD, telah menghilang. Tepatnya pada tanggal 13 September 2020. Kedua orang tuanya pun sempat melaporkan orang hilang ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua orang tuanya telah berusaha untuk mencari, namun keberadaan putrinya pun masih menjadi misteri. Waktu terus berjalan, hari pun silih berganti, namun tidak ada info mengenai keberadaan Keisha. Di sisi lainnya, pada tanggal 12 September 2020 jam 8 pagi, berlokasi di TPU Gunung Kendeng, Cijaku, Lebak, Banten, yang lokasi pemakaman itu hanya berjarak 300 meter dari perkampungan warga. Tiba-tiba menjadi gempar ketika tersebar kabar tentang penemuan sosok tubuh wanita yang terkubur di area pemakaman. Semua ini berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Ada seorang warga bernama Halimi berusia 40 tahun. Dia melihat kejanggalan, ada gundukan seperti baru saja terjadi pemakaman baru di sekitar TPU. Halimi tidak mendapatkan kabar ada warga yang meninggal. Dia pun memberitahu kepada warga lain, namun tidak mendapatkan respon dan seolah-olah diacuhkan. Tetapi kecurigaan di dalam benaknya pun terus berkecamuk di dalam batinnya. Hingga akhirnya Halimi bersama dengan beberapa warga memutuskan untuk melakukan penggalian pada tanggal 12 September 2020. Saat penggalian itu dilakukan, kecurigaan dan penasaran pun akhirnya terjawab ketika mendapati ada sosok tubuh anak perempuan terkubur di dalamnya. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada aparatur desa yang bernama Ati Rohayati, yang langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Tubuh bocah malang itu segera dibawa ke Rumah Sakit Aji Darmo, Rangkas Bitung.
guna dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Namun, polisi langsung mengetahui jika tubuh itu adalah Keisha Shafia berusia 8 tahun yang ada hubungannya dengan adanya laporan orang hilang ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan ciri fisik, 100% identik dengan apa yang dilaporkan. Paman korban yang bernama Zulkifli sempat datang ke rumah sakit untuk mengenali kondisi korban. Namun pamannya mengakui tidak mengenalinya karena sudah dalam kondisi tidak wajar. Kenyataan itu pun membuat keluarga sangat syok. Baru saja mereka bertemu dengan Keisha dalam keadaan sehat, namun selang beberapa minggu anak malang itu sudah meninggal dunia. Kasus ini pun bukan hanya menjadi perhatian publik, tetapi menjadi perhatian polisi juga untuk mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan yang tega melakukan kejahatan kepada anak kecil. Saat polisi melakukan investigasi dengan meminta keterangan beberapa saksi, polisi mendapatkan petunjuk ketika polisi mendapatkan kesaksian dari salah satu warga. Ketika pada tanggal 26 Agustus 2020, ada seorang pria datang untuk meminjam cangkul kepada salah satu warga sekitar pada jam 6 sore dengan alasan akan menguburkan kucing Anggora yang tidak sengaja tertabrak di depan balai desa. Walaupun tidak mengenalnya, namun pria itu tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan, sehingga orang itu pun meminjamkan cangkulnya kepadanya. Setelah 45 menit berlalu, pria itu pun datang untuk mengembalikan cangkul tersebut. Bahkan ada kesaksian dari warga lainnya mengatakan jika dia melihat seorang pria bersama dengan wanita dan anak kecil sedang beristirahat di dekat pintu masuk TPU. Lewat pengembangan keterangan saksi yang didapat, polisi pun segera melakukan pendalaman kasus, yang pada akhirnya kurang dari 20 jam polisi berhasil mengamankan Imam Safei dan Lia Handayani yang merupakan orang tua dari korban. Selain keterangan saksi, laporan tentang orang hilang yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, polisi menemukan kejanggalan yang pada akhirnya polisi pun menyimpulkan jika pelaku kejahatan adalah orang tua korban. Dan diketahui jika kontrakan yang berada di Jakarta Pusat itu adalah kontrakan baru setelah mereka pindah dari kawasan larangan kota Tangerang. Saat dilakukan interogasi, mereka pun mengakui jika merekalah yang telah melakukan kejahatan terhadap anaknya. Semua ini berawal saat pemerintah memperlakukan daring kepada siswa sekolah akibat wabah COVID-19. Saat itu, Keisha akan melakukan daring, namun sang ibu merasa kesal lantaran korban susah memahami pelajaran saat belajar online. Karena emosi, dia pun melayangkan tangan kosongnya berkali-kali kepada korban hingga menggunakan gagang sapu lalu mendorongnya yang membuat korban pun terjatuh dan tidak sadar diri. Gak lama dari situ, sang suami pun datang. Mendapati hal itu, dia pun sempat marah dan bertanya kepada sang istri. Lia mengaku hanya memukul saja, tetapi saat dibangunkan, korban terlihat sempoyongan. Imam pun sempat memberikan susu, khawatir anaknya belum makan, karena korban diketahui agak susah makan. Melihat korban masih sempoyongan, Imam pun kebingungan dan memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Namun naasnya korban meninggal dunia di tengah perjalanan. Lalu Lia yang takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, dia meminta untuk menguburkan anaknya di Kabupaten Lebak, Banten secara diam-diam. Dan permintaan itu pun dituruti oleh Imam, yang kebetulan area pemakaman itu dekat dengan makam sang nenek. Alasan Imam menuruti kemauan sang istri karena jika terjadi apa-apa dengan sang istri, anak yang satu laginya tidak ada yang menjaga. Lalu Imam pun memasukkan korban ke dalam kardus dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam ke arah TPU itu.
Hasil dari penyelidikan polisi pun mendapati fakta, rupanya dalam mendidik anak, Lia selalu melakukan kekerasan kepada keduanya. Dan itu terbukti ketika polisi menemukan foto di dalam ponsel pelaku dengan kondisi biru-biru di bagian wajahnya. Yang mirisnya, polisi menemukan secari kertas dari korban kepada orang tuanya yang berisikan, "Mama, Papa, maafin Keisha ya, karena Keisha sudah selalu bikin Mama sama Papa marah terus. Keisha nggak bakal kayak gitu lagi." Pelaku pun terjerat beberapa pasal berlapis. Salah satunya adalah pasal pelindungan anak dan terancam hukuman seumur hidup. Guys, dari hal ini gue melihat porsi pelaku melakukan hal itu sudah melebihi batas anak usianya. Dan terlihat pelaku bukan melakukan pendidikan kepada anak, melainkan pelampiasan dari emosinya yang sudah tidak terkendali. Terlalu ambisius sebagai orang tua, pengen anaknya cepat menangkap pelajaran. Padahal setiap anak memiliki batas kemampuan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?